Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ucap syukur sebagai tanda kita sadar dan berterima kasih kepada Allah bahwa Allah betul-betul baik, telah melengkapi hidup kita ini dengan banyak kebaikan dan telah memfasilitasi kita untuk bisa menghasilkan banyak kebaikan. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan minimal lisan kita memuji kepadanya dengan kalimat Alhamdulillah. Kemudian kita sandarkan semua nikmat itu miliknya, tidak ada yang kita miliki. Kemudian kita berkeyakinan dan bertekad jangan ada nikmat yang Allah titip buat kita lalu tidak bermanfaat demi agama ini. Setiap nikmat yang ada pada diri kita bagaimana bisa bermanfaat sesuai dengan maunya yang memberi nikmat tersebut. Kita bersyukur kalau ada masalah kita, lalu masalah itu bisa selesai dengan cara yang baik. Hidup ini jemaah sekalian bukan tanpa masalah, tetapi justru hidup bagaimana keluar dari masalah dengan cara yang benar. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjadi utama di dalam kitab bermuamalat. Secara umum ada 3 ayat pokok untuk melanggengkan hubungan rumah tangga kita, karena hubungan rumah tangga adalah satu hubungan khusus yang memiliki fadilah khusus, cara-cara khusus, dan tentu memiliki juga ilmu dan adab dan akhlak khusus. Karena itu muamalah yang istimewa adalah salah satu muamalat rumah tangga. Tentunya jemaah sekalian rahmatullah Allah SWT, kita butuh membahas ini karena salah satu episode hidup kita adalah episode berumah tangga. Ya, anak-anakku ini yang belum, tetapi saya yakin akan menuju ke sana. Paling tidak hari ini kita berada di sebuah hubungan rumah tangga, ada bapak dan ibu di atas kita. Nah, tentu kita menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tema ini menjadi tetap tema sentral kita dalam berbagai hubungan muamalah. Oleh karena saya yakin pembahasan-pembahasan di tempat lain itu cukup banyak. Fikul ibadah, kita sudah banyak membahas dalam fikih taharah, fikih solat, fikih zakat, fikih siam, fikih umrah, fikih haji, fikih dan fikih-fikih lainnya. Ya, tetapi pembahasan tentang masalah rumah tangga ini juga penting. Dan para ikhwah wal akhwati fillah, hidup salah satunya adalah pribadi. Kita mau sukses hubungan diri kita dengan Allah. Ya, ini hubungan diri dengan Allah banyak. Ya, ibadah-ibadah kita dengan secara pribadi. Tapi ada juga ibadah yang tidak bisa tegak tanpa sebuah hubungan atau ada partner hidup yang bernama rumah tangga. Dan tidak sedikit ibadah yang kita bisa bangun di atasnya, atas rumah tangga yang soleh, rumah tangga yang benar, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah insyaallah. Ada satu kaidah yang bagus sekali kita pakai, karena bukan cuma di rumah tangga, tapi semua di hubungan berinteraksi dengan orang kita bagus pakai itu, wala tansaul fadla bainakum. Ya, masih diingat ya? Wala tansaul fadla bainakum. Ya.
Saya sudah sampaikan ini di kaidah kita yang lalu di pembahasan wala tansa'ul fadla bainakum, jangan kalian gampang melupakan kelebihan, keutamaan orang, kebaikan orang, dipakai dalam rumus-rumus hidup kita. Jangan gampang melupakan kebaikannya orang, jangan gampang menghapus kebaikannya orang meskipun dia cacat dalam banyak hal. Ketahuilah pasangan kita itu bukan malaikat, bukan bidadari. Orang yang kita temani bermuamalat itu makhluk sama dengan kita. Dan itu ketika pernikahan kan disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan saya mempertemukan dengan pasanganmu dari jenismu sendiri. Karena itu kita sadar kalau kita punya kekurangan, pasangan kita juga punya kekurangan. Karena sering kita ini tidak adil para ikhwah. Kita mau menuntut pasangan kita sempurna, tapi kita punya cacat yang luar biasa. Nah, nanti ada di kaidah-kaidah berikut di pembahasan sebuah kitab itu Al-Qawaidul Qur'aniyah atau Qawaidul Hamsin, ada 50 kaidah yang sangat bagus sekali dalam kitab berinteraksi dengan orang. Salah satunya itu ya jangan melupakan kejelekanmu sendiri. Ini tak gampang biasa lupa kejelekan diri sendiri, tapi justru kejelekan orang lain itu gampang sekali diingat. Nah, justru yang oleh Quran sebutkan, nah ini yang kita pakai wala tansa'ul fadla bainakum. Jangan gampang melupakan. Dengan mengingat kebaikannya orang akan tertutup sedikit demi sedikit kejelekannya. Teman bisnis kita itu bukan makhluk tanpa cacat. Dosen kita, guru kita bukan makhluk tanpa cacat. Bawahan kita, sahabat kita, partner kita bukan makhluk tanpa cacat. Ya. Itu insyaallah. Ya. Maka disebutkan dalam hadis itu wala yafraq bainakum. Jangan gampang cerai di antara kalian. Jangan gampang berpisah, baik cerai suami istri maupun cerai dalam hubungan bermuamalah. Mau cepat putus, mau cepat selesai, mau cepat. Jangan. Iza sakhita, apabila ada yang kalian murkai, tidak suka, benci, hulukan pada akhlaknya seseorang, ada yang kita tidak suka, kita murka, kita tidak senang, maka apa kata Nabi SAW? Radiya anhum, maka mereka pun, ya kita pun akan ridha dengan hulukan akhar, pada akhlak yang lain. Itulah fakta mesti kita terima ya ikhwan. Ya. Kita pasti menemukan orang itu dua sisi. Ada baiknya, ada buruknya. Tidak ada di antara kita pemilik sempurna kebaikan, sebagaimana tidak ada pemilik sempurna kekurangan. Kita semua memiliki ruang itu, sehebat apapun. Karena itu tidak adil kalau kita mengatakan, ya, suami tina harapan. Tunggu. Ada harapan yang lain. Kalau kita tidak memiliki harapan yang satu, ada harapan yang lain. Tidak ada orang yang tidak ada harapan sama sekali. Pasti ada. Itu enaknya kalau sama-sama kayak ada ini Pak di sini. Ya, begitu juga nanti siapa yang kita temani bermuamalah,
tidak ada lengkap dan tidak ada sempurna. Nah, ini rumah tangga perjalanan boleh dikata hidup abadi di dunia. Hidup abadi tapi di dunia. Maksudnya kan pernikahan itu tidak ada masa waktu pensiunnya. Beda dengan kita kerja ada pensiun, tapi mengurus rumah tangga inilah perjalanan ibadah yang paling terpanjang, yang butuh sebuah kesabaran tingkat tinggi. Karena kita akan menemukan aslinya pasangan kita. Semakin lama kita sama-sama dia, semakin tahu aslinya kekurangannya. Nah, cuma jangan tutup. Wala tansa'ul fadla bainakum. Kita dinasihati nih, Pak. Ya. Di sini berlaku adil untuk melihat kebaikannya orang lain.